Baik, di video kali ini saya akan mempraktekkan membuat project baru, yaitu tugas modul 6. Nah, di tugas modul 6 ini kita akan menggunakan rumus penggunaan alamat relatif, alamat absolut, serta penggunaan rumus sum, kemudian average, max, dan lain-lain. Oke, langsung saja kita akan memulai project baru kita. Nah, di sini saya akan menggunakan aplikasi Google Sheets ya. Nah, kita akan menambahkan sheets baru. Kita pilih new sheets file. Oke, kita akan membuat dulu daftar penjualan barang ya. Teks daftar penjualan barang. Nah, jadi bagi yang tidak memiliki laptop atau komputer, boleh menggunakan versi Android. Tapi saya sarankan untuk menggunakan versi laptop atau komputer karena lebih mudah untuk digunakan. Oke, kita ketikkan dulu datanya. Nanti kemudian baru kita akan membuat rumus untuk alamat relatif. Sorry, pulpennya terbuat 2 kali. Aku tulis pensil. Oke, kita sudah membuat data dari daftar penjualan barang. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat rumus ya. Nah, di sini rumusnya akan kita buat di kolom D3 ya. Jadi karena ini penggunaan alamat relatif, rumusnya juga sangat simpel ya. Kita tinggal ketikkan saja rumus di situ sama dengan, kemudian kita akan sorot ya kolom jumlah, nilai jumlah dikali dengan harga satuan ya. Jadi di sini nilai jumlah kertas HVS 15 yaitu B3, kita sorot, kita klik, kemudian kita kalikan. Nah, kali ini tanda kali kita menggunakan tanda bintang, kemudian dikali dengan harga satuan yaitu di kolom C3. Nah, setelah itu barulah kita enter untuk melihat hasilnya. Oke, sudah muncul hasilnya.
Oke, langkah selanjutnya kita akan auto refill ya, auto refill untuk menjumlahkan hasilnya ke bawah. Nah, bagi yang pengguna laptop atau komputer tinggal ditarik saja pojok kanan bawah, tapi yang bagi pengguna Android kalian harus memblok dulu ya kolom yang ingin kita jumlahkan otomatis, kemudian kita tahan ya, klik dan tahan kolom yang paling atas ya, lalu kita pilih autofill untuk menjumlahkan secara otomatis ke bawah. Nah, jadi datanya akan terjumlah secara otomatis. Nah, sampai sini kita sudah membuat data penggunaan alamat relatif. Maka selanjutnya kita akan membuat data menggunakan alamat absolut ya. Nah, di sini saya akan ketikkan dulu datanya, laporan penjualan mouse. Harga satuan 50.000. Nah, sebenarnya untuk membuat agar bulan itu terisi secara otomatis itu ada caranya ya, tapi nanti kita akan pelajari mengisi bulan secara otomatis. Jadi untuk kali ini kita masih menggunakan manual saya dulu. Oke, 35 50 30 35 40. Oke. Nah, di penggunaan alamat absolut ya, jadi perbedaan antara alamat absolut dan relatif. Alamat absolut menggunakan tanda string ya, atau $. Ya, di antara kalimat sel ya, kalimat kolom selnya. Nah, jadi sebagai contoh kita akan mengkalikan penjualan di bulan Januari dikali dengan harga satuan. Jadi kita akan membuat di sini rumus sama dengan terlebih dahulu, sama dengan, kita lihat di sini penjualan di bulan Januari 35 di kolom B11 ya, jadi kita tinggal sorot saja B11 dikali kita ambil dulu tanda perkaliannya ya, B11 dikali dengan, kita jangan lupa masukkan tanda stringnya $. Ya, jadi di sini kita akan kalikan dengan harga satuan B9 ya, B9 ini 50.000. Nah, jadi tanda $, kita masukkan terlebih dahulu, kemudian kita masukkan nilai dari kolomnya yaitu B ya, kemudian barulah kita tutup lagi dengan tanda $, atau string, lalu kita masukkan dengan nilai barisnya yaitu 9, kemudian kita enter. Nah, inilah nilai dari hasil total menggunakan alamat absolut ya. Kita akan jumlahkan juga secara otomatis ke bawah, kita blok semua dan kita klik tahan
lalu pilih autofill. Nah, ini kita sudah selesai membuat data menggunakan alamat relatif dan absolut. Oke, nanti selebihnya kalian bisa merapikan sendiri dan membuat bordernya ya, karena kita akan langsung mempraktekkan rumus yang lain. Oke, penggunaan alamat sum ya, kita akan buat lagi datanya di bawah saja boleh. Tinggal kita ketikkan datanya. Nah, di sini perintahnya ya. Fungsi sum berfungsi menjumlahkan semua data yang ada dalam range yang dimaksud, yaitu dari A2 hingga A7. Berarti A2 40 sampai 90 ya. A2 40 sampai 90. Berarti kita akan buat di bawahnya. Di bawah sini fungsi sum. Jadi rumusnya seperti apa? Kita akan buat rumusnya menggunakan tanda sama dengan dulu ya. Sama dengan, kita ketikkan saja di situ S. Nah, di S ini ada muncul pilihan teks kata-kata ya, kalian bisa pilih sum ya. Sum, kemudian nilai value 1 dan value 2 nya kita isi, misalnya di sini 40 sampai 90. Kita tinggal sort saja ke bawah, kemudian kita enter. Nah, nilainya sudah terisi. Oke, 437 ya. Oke, tips lagi, sedikit tips bagi yang sudah menjumlahkan, boleh wajib diklik tanda checklist ini, karena ini menandakan sudah selesai pengeditan. Jadi kalau nggak di checklist, nggak ditekan tanda checklist ini, tandanya belum selesai pengeditan. Kalau kita klik di kolom seperti ini, dia akan kembali ke rumus. Oke, jadi tinggal di enter, kemudian tekan tanda checklist. Nah, oke. Nah, kemudian kita akan menjumlahkan lagi sum di kolom kedua. Rumusnya sama, kita ketikkan dulu di sini, sama dengan kita tekan huruf S dan kita pilih sum, kemudian blok saja dari atas ke bawah. Nah, atas ke bawah, tinggal di enter. Nah, yang ini juga kita buat juga sama dengan sum, blok dari atas ke bawah, lalu enter. Oke, kalau sudah, bisa kita buat hasilnya menjadi huruf tebal. Ini untuk penggunaan sum. Kemudian untuk average ya, average kalian buat total dari average itu di kolom horizontal ya, berarti dari A2 sampai C2 ya. Kita akan buat di sebelahnya penggunaan rumus average, yaitu sama dengan ya, ketikkan saja itu huruf A, lalu muncul ada pilihan. Kalau nggak ada average, kalian cari dulu. Kalau misalnya masih belum jumpa, ketikkan F lagi, average ya, ini average. Jangan salah pilih ya, pilih yang average.
Nah, kalau sudah, tinggal kalian seleksi atau blok saja dari nilai yang kita akan hitung nilai rata-ratanya. Kemudian enter. Sorry, kita lupa tekan tanda checklist. Kita akan jumlahkan otomatis ke bawah menggunakan autofill. Klik dan tahan hingga muncul autofill. Nah, ini nilai dari average-nya. Oke, lalu kita akan menggunakan fungsi max ya. Nah, fungsi max ini rumusnya juga hampir sama dengan penggunaan sum dan average ya. Jadi untuk penggunaan rumus max ya, yaitu sama dengan max dan nilai ya. Selanjutnya adalah min. Min juga sama, rumusnya seperti sama dengan min dan nilai ya. Kemudian yang terakhir ada count ya. Count ini rumusnya sama dengan count dan nilai. Oke. Baik, sampai di sini kalian akan lanjutkan penggunaan rumus max sampai count ya. Untuk penggunaan max sampai count kalian bisa lanjutkan menggunakan contoh yang sudah saya buat tadi. Nah, untuk pengiriman ke Google Classroom, kalian bisa simpan dulu filenya. Saya akan mencontohkan sekali lagi. Kalian save dulu filenya ya, kemudian back atau kembali. Nah, di sini adalah file kita yang sudah kita buat ya. Jadi saya tidak menerima ya tugas yang dikirimkan lewat link, tapi jangan lupa buat dulu namanya di bawah nama dan kelas ya, supaya menandakan keaslian tugas kalian. Dan kalau bisa juga tabelnya ya, tabelnya juga dibuat berwarna. Misalnya kalian sudah membuat tabel di sini, kalian buat tabelnya itu berwarna supaya saya bisa membedakan keaslian tugas kalian. Oke, contoh di sini saya mau kasih warna pada tabelnya. Nah, seperti itu. Oke, kita akan mengekspornya dulu ke format Excel ya. Setelah kita simpan, kita akan ekspor dulu ke format Excel XLSX ya. Oke, sudah jadi ke format Excel. Kalian bisa mengupload yang telah di format XLSX, bukan yang sebelumnya ya, bukan yang ini tapi yang ini, yang ada logo Excelnya ini X. Nah, inilah yang akan kalian kirim dan upload ke Classroom ya. Kalian download dulu filenya di Android kalian ya. Nah, file ini yang akan di-upload ke Google Classroom. Nah, ini dia ya. Oke, sampai sini video tutorial dari saya ucapkan terima kasih.